Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Sam Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya import kontak ke Google dan kita masukkan ke handphone ya, sekaligus dengan perapihan datanya. Ini kan banyak teman-teman yang memang katanya sulit juga untuk perapihan datanya, mulai dari pembuatan kode kontak dan duplikat value kontak, karena kan kalau misalnya kontak ratusan ribuan kita sulit untuk pilih-pilih mana yang duplikat mana yang enggak, ataupun yang memang kadang-kadang ini nomornya nomor handphone atau nomor telepon kantor. Nah, kita kan harus pilih satu-satu nih. Nah, di sini kita akan bahas secara cepat gimana caranya supaya data itu rapi, kontaknya rapi. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, pertama kita siapkan datanya dulu ya, data yang mau dirapikan mana sih. Nah, ini kita saat ini saya ada data sembako ya, hasil scrap dari Gmap. Nah, kita buka dulu. Ini datanya. Nanti kita rapikan data yang kita butuhkan, cukup sebenarnya kan cuma nama plus kontak aja ya. Untuk alamat nanti kita buang. Nah, saya karena biasanya suka pakai spreadsheet, lebih enakan pakai spreadsheet, jadi kita di spreadsheet aja. Nah, bukan ini, kita buka spreadsheet. Oke, kita buat yang baru. Ini buat spreadsheet baru. Kita buka datanya. Kita copy, kita masukkan ke spreadsheet ya. Sinyalnya agak lemot. Untuk kategori alamat kita buang juga. Buang juga, cukup untuk nomor handphone aja. Nah, di sini kan ada file yang kosong, di kontaknya, ada yang nomor telepon kantor, ada nomor yang nggak pakai strip. Kita rapikan. Pertama kita kategorikan dulu ya, jadi supaya kita gampang untuk menghapus
beberapa data yang memang tidak lengkap ya, dan juga kita menghapus data yang nomornya nomor telepon kantor, karena tergantung data yang akan kita gunakan. Kalau data yang akan kita gunakan hanya untuk nomor handphone aja, nanti kan nomor kantor kita hapus aja. Misal kita sekarang pakai filter dulu, tapi sebelumnya kita ini kategorikan dulu pakai format bersyarat. Nah, di sini kita akan tandai dulu ya, karena yang akan kita ambil adalah nomor handphone, maka kita tandai dengan misal teks yang dimulai. Kalau nomor handphone kan diawali dengan angka 0 ya, kalau 08 ya, 08, ada yang 082, jadi 08 aja. Jadi kita tandain warna, misal warna kuning. Khawatirnya di data kita juga ada yang nomornya diawali dengan 62, jadi kita tandain juga yang teksnya diawali dengan 62. Ini tandain warna hijau. Udah. Nah, sekarang kita cek berdasarkan warna. Ini kuning, hijau, berarti nggak ada kontak yang berawalan 62. Berarti yang ada hanya kontak yang berawalan 08. Dan yang putih itu yang tidak dikategorikan ya. Jadi ini yang putih, kita coba cek. Nah, yang putih itu ada yang kosong, ada yang nomor telepon. Jadi ini kita datanya hapus aja. Dan data ini hapus karena kita nggak butuh yang ini. Kelebihan. Hapus. Agak lemot. Nah, udah. Selanjutnya kita tidak ada, nggak usah ada filter. Nah, ini udah beres ya, udah nomor handphone semua. Cuman kadang-kadang kalau di handphone itu nanti kan kita pengen terdeteksi yang ada nomor WA nya, kadang-kadang suka lambat di proses sinkronnya. Maka ini yang 08 kita rubah ke awalannya 62. Tapi sebelum itu kita hilangkan dulu tanda stripnya ya, dengan cara ini di blok semuanya, terus ctrl-H, terus kita replace strip yang tadi. Ini kita replace, kita ganti semua. Ini kalau misalnya kita ganti mau spasi, berarti ini spasi, tapi kita nggak ganti dengan apa-apa, tapi kita hilangkan semuanya yang ada stripnya, kita ganti semua. 378 data ya, 378 data. Nah, secara otomatis kalau nomornya nggak ada strip, memang angka 0 di depan itu hilang. Nah, kita sekarang untuk menambahkan 62 di awal ya. Nah, dengan rumus ini kita petik 62. Nah,
kita copy, terus kita pindahkan ke data yang ini, tempelkan nilai aja ya, jangan sampai kita langsung paste di situ, karena kalau langsung dipaste yang pindah itu adalah rumusnya, bukan datanya. Jadi ini kita hapus lagi karena kita udah dapat 62 nya udah bisa kita buat. Nah selanjutnya kita akan mencari data yang duplikat. Nah kita bisa coba untuk agar kita bisa tahu mana yang duplikatnya. Teman-teman juga bisa pakai nanti untuk rumusnya, apabila nanti mau hapus satu-satu bisa pakai rumus ini agar bisa tertandai ya rumusnya. Maaf, ini kita pakai satu kolom aja ya. Ini rentang lemot banget. B2 sampai dengan B, karena tadi datanya 378 berarti 400 saja. B 400. Dan ini untuk warnanya kita warna merah aja ya, untuk menemukan warna yang data yang duplikat. Ini pilih rumus formula khusus ya. Jadi ini rumusnya pakai rumus count if ya, count if kurung buka. Ini yang akan kita cek itu adalah data B ya, jadi B lagi 1 yang lebih sama 1. Nah kita oke. Coba kita cek apakah ada data yang sama. Oh ternyata nggak ada data yang sama ya. Untuk mengetesnya apakah beneran rumus yang kita buat itu benar atau tidak, ini kita coba cek beberapa data aja. Kita coba 3 data ya, 3 data kita samakan. Jadi 3 data kita samakan, apakah akan berubah warnanya. Ternyata nggak berubah, berarti ada yang salah. Untuk rumusnya udah benar. Coba kita replace.
harusnya sudah benar teman-teman, tapi ternyata ini karena memang ini ada rumus yang pertama untuk menemukan yang 62, jadi ini kita hapus dulu karena ini yang pertama dibuat, jadi yang dominan yang pertama, jadi warnanya ngikut ke yang pertama. Tapi kalau kita coba hilangin, ini juga hilangin, nah langsung ketahuan bahwa ada berapa data, 1 2 3 4 5, ada 5 data yang sama ya. Nah kalau kita hapus satu-satu, ini pasti akan kesulitan ya. Kalau misalnya datanya masih sedikit mungkin masih bisa, tapi kalau misalnya datanya ribuan, nah kita akan kesulitan. Maka caranya untuk menghapus dengan keseluruhan yaitu dengan cara, nah kita coba satu dulu ya, kita coba hapus satu dulu. Nah ini ternyata ketika sudah dihapus tadi yang 62, datanya benar-benar banyak yang sama ya. Nih coba kita hapus data, nah ini dulu satu aja, kita coba hapus satu, apakah akan benar-benar berubah. Nah ini satu hapus, nah ini langsung berubah ya. Kita setel aja dulu. Nah kita coba langsung hapus sekaligus ya. Tapi menghapus sekaligus itu misal ada 2 data, 2 kontak yang sama, maka yang terhapus itu hanya satunya, enggak semuanya. Jadi caranya gini, di bloknya A sama B ya, karena kalau misalnya kita blok B doang, nanti yang terhapus itu yang di kolom B aja, nanti yang di kolom A nya enggak terhapus. Jadi kita blok dua-duanya, 2 kolomnya. Kiri menu data. Nah ini ada hapus duplikat. Nah ini kan kolom yang dianalisis. Nah kolom yang dipilih itu antara kolom A dan B, dan yang dianalisisnya, nah kita untuk mencari data yang samanya yaitu berdasarkan di kolom B ya, jangan pilih semua. Jadi kolom B karena berdasarkan nomor handphone ya, kolom B, hapus duplikat. Nah ini ada 54 baris duplikat ditemukan dan dihapus. Nah, tersisa 139 baris lagi. Nah ini udah, ini tidak ada lagi tanda yang merah ya, jadi ini udah benar. Selanjutnya kita akan memakai kode ya, karena kalau di handphone nanti kan ini toko sembako Bintang, sembako Bu Sujud, ini kita nanti akan kebingungan di handphone, ini data apa ya, ini kemarin dari data mana ya. Jadi kita untuk membedakan ini terserah teman-teman sih mau pakai kodenya apa di awal, tapi kita pakai kode raw ya agar nomornya bisa otomatis. Kode raw, misal kodenya karena sembako ya, data sembako, nah, misal DS ya, kita pakai DS misalnya, DS huruf gede 00100, ini untuk dimulai. Jadi ini C1 misalnya, C1.
kita per kode itu mau berapa kontak ya, ini untuk menentukannya. Ini per kode itu berapa kontak, karena kalau di WhatsApp itu sekali membagikan ada 5 kontak. Kalau dulu kan banyak ya, 256 sekali membagikan. Nah sekarang kan peraturannya 5, jadi biar kita nggak pusing, jadi 5 kontak aja. Jadi 5 kontak aja, 5 kontak ya, per kode itu 5 kontak. Nah ini untuk pemisahnya, kita pakai pemisah ya. Setelah kode itu pakai spasi dan nama ya. Nama itu ada di kolom A2. Nah udah ya, ini kodenya. Kita coba tarik ke bawah, kodenya berfungsi atau tidak. Nah ini udah ya. Nah ini per kode, jadi 1 2 3 4 5, pas ya, udah 5 ya. Berarti untuk kodenya berfungsi dengan baik. Kita tarik ke bawah. Sudah semua ya. Nanti kita sudah untuk perapihan data. Selanjutnya kita import ke Google Kontak ya. Kita buka Google Kontaknya dulu. Google Kontak. Kita buat template-nya dulu ya. Template yang disediakan oleh Google sendiri itu memakai CSP ya teman-teman. Kita buat template-nya dulu. Kita buat contoh kontaknya. Misal nama Agus, nama depan, belakang Salim, misal ya, ini contoh aja. Sekarang kita memasukkan hanya nomor nama plus nomor handphone, jadi udah plus nomor handphone aja. Misal 788888. Ini contoh aja. Udah ini kalau teman-teman nanti misalnya butuh email, agar template-nya ada emailnya, nanti teman-teman bisa di sini tulis emailnya, juga tulis alamat ya, ini addressnya. Untuk kota, misalnya kotanya nanti perlu ditambahkan juga, jadi nanti teman-teman isi aja, karena sekarang kita hanya butuh nama plus kontak, jadi udah cukup ini aja yang diisi. Kita simpan. Sudah. Kalau sudah disimpan, kita ekspor ya. Ekspor Google CSP. Open in folder. Ini datanya saya pindah dulu karena terlalu banyak data kalau di situ, jadi saya pindah ke data yang tadi sini agar agak pusing lihatnya. Misal kita kasih nama ini untuk apa ya, import kontak yang DS ya, tadi karena DS data sembako, jadi kita kasih nama aja untuk membedakan. Kita buka. Nah sudah ya.
Ini nama lengkapnya udah ada di nama depan. Untuk import kontak ke Google Kontak, jadi kita perlu ini ya, templatenya banyak. Nah ini hapus saja, ini kita nggak perlu, yang perlukan itu ya. Jadi nama berarti di situ. Ini juga ini grup ya, grup kontaknya nanti di Google Kontak digolongkannya ke grup mana gitu. Ini hapus saja, jadi nanti kita namain label baru aja di sana. Ini untuk nomor handphone. Coba kita biarin dulu. Berarti kita sekarang masuk ke data yang tadi. Ini hapus dulu ya teman-teman, karena tadi ini kan cuma contoh aja. Ini hapus. Ini. Nah sekarang kita copy namanya dulu ini ya. Namanya ini di copy di kolom name ya. Jangan sampai salah ya, untuk pastenya teks aja, teks. Karena tadi kan itu pakai kode, jadi ini teks. Ayo, terus yang ini juga sama nih, karena nah, nanti aja di Excel kita tambah plusnya. Nah ini kita paste ini yang kelihatan, kita ubah ke format number ya, number. Ini hilangkan desimalnya ya. Nah, udah kelihatan. Cuman agar kita nanti di handphone itu langsung terdeteksi WhatsAppnya, kita tambahkan plus di awal ya, untuk menambahkan kayak seperti tadi, plus ya, salah, plus dan ya, kita tarik ke bawah, sudah. Terus kita copy, terus kita paste di sini ya, paste value. Nah, dan untuk kata ini kita kosongkan lagi, clear. Sudah ya teman-teman, kita save. Atau untuk kita save as juga bisa, jangan sampai salah, ini untuk agar kelihatan ya. Kalau kita save as ini, misalnya kalau kita mau kasih nama lain bisa. Dan jangan sampai salah ya, ini CSP ya, jangan sampai kita pilih Excel, karena kalau Excel nanti ketika kita upload ulang ke Google Kontak itu nggak akan bisa. Selesai, kita tutup aja. Nah selanjutnya kita buka Google Kontak yang tadi, kita import ya, import number. Tapi nah ini udah, nah, datanya import, kita tunggu. Udah ada ya, nama,
nomor telepon ya. Kalau salah kita menaruh datanya, nah di sini nggak akan muncul ya nomor handphonenya. Jadi dipastikan lagi nanti saat masukkan datanya jangan sampai salah ya. Terus ini data sudah masuk ke Google Kontak ya. Jadi selanjutnya teman-teman cek di handphone ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita cek di handphone ya. Pastikan email yang tadi itu sudah terhubung di handphone kita ya. Kita cek di akun sinkron, cek akun Google-nya ya. Nah, ini akun Google-nya sudah masuk di kita ya. Ini yang tadi kita masukin kontak di sambahri28@gmail.com. Nah, kita cek. Nah, di sini ada kontak ya, ada kontak sinkron. Nah, ini kita lihat terakhir sinkronnya ya. Terakhir disinkronkan 9 Oktober 2021 jam 11 pukul 1. Sekarang jam 11 pukul 03. Jadi kita coba sinkronkan lagi. Coba sinkronkan lagi sekarang. Kita coba cek di kontak ya, apakah sudah muncul atau belum. Tadi kodenya DS ya, DS. Nah, ini DS sudah muncul ya. Oh, tadi kita salah bahwa untuk kodenya ini kan DS 001 nih. Kalau DS 10 ini harusnya DS 010. Nah, nanti teman-teman bisa di pas kodenya jangan langsung ditarik semua. Nanti pas kode ke yang 10 itu teman-teman DS 00-nya hapus 1 0-nya gitu. Selanjutnya sampai misalnya sampai 99 ya. Nanti pas kode yang 100-nya itu kodenya hanya DS aja, 00-nya dihapus dua-duanya. Jadi DS 100, DS 101 gitu. Ini udah masuk ya datanya. Cek nomor handphonenya ada. Nah, ada ya nomor handphonenya. Udah ada ya, berarti udah berhasil ya teman-teman untuk sinkron data dengan handphone dengan menggunakan email ya. Ada dua cara. Jadi satu yang pakai email, kedua pakai CSP. Nah, teman-teman, sekarang kita akan coba pakai untuk menggunakan VCF ya. Nah, ini kan data tadi sudah kita upload ke Google Kontak. Biar kita nggak banyak cara lagi, kita pakai Google Kontak aja yang sudah ada untuk ekspor ke VCF-nya. Jadi nggak perlu pakai aplikasi lain lagi. Nah, ini kan tadi sudah kita import ke Google Kontak. Nah, kita tandain data mana yang akan kita buat VCF yang nantinya akan kita masukkan ke handphone ya. Nah, ini kita checklist. Nah, ini pilih checklist karena kita akan pilih semuanya yang tadi kita import. Nah, ini udah kita pilih ya, 138 kontak. Selanjutnya kita ekspor ya. Kita ekspor, pilih VCAT ya. Nah, VCF atau VCAT sama aja. Jadi kita ekspor. Ini sudah ada. Selanjutnya si kontak ini kita pindahkan ke
handphone ya, untuk kita ekstrak. Saya buka. Karena saya nggak pakai USB, saya coba pindahkannya di WA aja. Ini lemot karena sinyalnya lemot. Kita coba cek. Lemot banget sinyalnya ya. Nah, ini sudah. Kita cek. Saya kirim di sini aja dokumennya agar masuk ke handphone ya. Tadi ada di data download ya. Nah, ini ada kontak. Kita kirim. Selanjutnya kita buka di handphone kita ya, dan kita ekspor ke device kita. Kita buka. WA-nya tadi, nah ini sudah ada. Nah, selanjutnya kita buka ini ya. Buka. Kita mau simpan di mana? Nah, ketika dari PCF kita bisa banyak pilihan di sini. Kita ekspor di handphone, kita mau masukkan lagi ke Gmail yang ada di handphone ini, atau kita masukkan di perangkat saja dan tidak disinkronkan dengan Google Kontak. Ini kita pilih coba perangkat saja ya. Kita pilih perangkat, import kontak. Berkas akan segera di-import. Nah, ini ada proses import data ya. Ini ekspor data dari VCF ke kontak yang ada di handphone kita. Kita tunggu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Kita batalkan, jadi proses ekspor terus lanjut. Kita coba cek dulu apakah datanya benar sudah masuk juga. Sudah ya, datanya sudah masuk, sudah ada datanya. Jadi begitu teman-teman untuk cara sinkron data dari tadi asalnya Excel ke Google Kontak dengan metode Google Kontak, atau dengan metode VCF ya, langsung export ke handphone kita. Kalau ada pertanyaan dan ada masukan atau request untuk tutorial apa, mohon dicantumkan di komentar ya. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.